Jadi kalau di Malaysia nggak perlu khawatir, misal kata barang-barang dapur habis, cukup pergi ke pasar raya. Di pasar raya di sini menjual barang beraneka ragam. Kakaknya penjual nasi lemak. Satu lagi hal yang membuat saya terkejut, sahabat-sahabatku semua. Ini kan bengkel motor, tapi lihat, motor di sini yang rusak cukup diletak di luar saja, nggak perlu masuk ke dalam bengkelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Selamat malam. Biasanya Bang Toha itu jarang ya ngevlog pada malam hari ini. Kebetulan di rumah itu cilinya habis, berasnya habis, minyak goreng juga habis, telur juga habis semuanya. Tapi nggak apa-apa sahabatku semua. Kalau di Malaysia itu misal kata kita belanja barang-barang dapur itu mudah. Di Malaysia itu ada namanya pasar raya. Nah, di pasar raya tersebut menjual berbagai aneka jenis barang-barangan. Jadi misal kata barang-barang habis, stok makanan habis, nggak perlu khawatir. Alhamdulillah hari ini dapat tumpangan kawan. Jadi saya juga sangat bersyukur lah, karena tempat saya ini juga jauh dari perbelanjaan sahabat-sahabatku semua. Jadi misal kata mau naik motor pun juga agak jauh. Kebetulan ada kawan mau berbelanja, saya ikut juga. Nah, nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar rayanya seperti apa. Untuk saat ini masih berada di area kawasan perkampungan sahabat-sahabatku semua. Kalau perkampungan Malaysia saat malam hari seperti ini sahabat-sahabatku semua, jarang ada motor lalu lalang. Di sini kebanyakan memang mobil ya, dan juga jarang anak-anak muda keluar malam. Di sini suasana kampungnya agak sepi. Oke sahabat-sahabatku semua, kita lanjut perjalanan selanjutnya menuju pasar raya. Jadi sebelum Bang Toha balik kampung, saya ingin menunjukkan suasana perkampungan di Malaysia seperti apa, tempat perbelanjaannya seperti apa, biar sahabat-sahabatku tahu. Mungkin yang belum pernah datang ke Malaysia bisa melihat videonya Bang Toha. Tapi kalau ada uang, ada rezeki, bisa ajak jalan-jalan sekeluarga untuk melihat suasana di Malaysia, di Menara Kembar, di Kuala Lumpur. Bisa shopping-shopping, berbelanja, happy, ceria. Hal biasa di Malaysia tapi tidak biasa di Indonesia sahabat-sahabatku semua. Di sini itu orang-orang yang punya mobil, mereka parkirnya itu cukup di luar saja, nggak perlu masuk di dalam rumah. Jadi bisa dilihat sendiri, mobil mewah pun parkir dengan begitu saja tanpa ada yang menjaga sahabat-sahabatku semua. Jadi ini merupakan salah satu hal biasa yang ada di Malaysia. Banyak sekali tadi mobil-mobil mewah parkir tapi nggak perlu ada yang menjaga. Nah, di Malaysia sahabat-sahabatku semua itu tidak ada penjual minyak eceran ya, karena di Malaysia meskipun bukan berada di kota besarnya, untuk stasiun minyak atau stasiun minyak itu cukup banyak di sini sahabatku semua. Jadi stasiun minyaknya itu jaraknya dekat-dekat, nggak begitu jauh. Kalau yang ini Petronas tadi ya, stasiun minyak Petronas. Dan satu hal lagi, minyak di Malaysia harganya lebih murah. Alhamdulillah sudah sampai di pasar rayanya sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia mau beli barang-barang dapur malam itu enak. Sudah sampai di pasar rayanya. Jadi seperti ini suasana pasar raya yang ada di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Ada kubis, sayur-sayuran. Harga kubis di Malaysia juga cukup murah meriah. Kubis di sini itu ada yang berwarna ungu juga. Nah, ini dia. Dan tidak lupa beli tempe. Ini orang Indonesia itu memang suka tempe. Di sini lengkap sahabat-sahabatku semua. Jadi ada labu. Labu di sini juga dijual di pasar raya. Kalau di kampungnya Bang Toha namanya bengkuang, tapi kalau di Malaysia sengkuang. Jadi ada sedikit perbedaan sahabat-sahabatku semua. Nah, lihat suasananya. Pasar raya di sini serba lengkap ya. Misal kata kehabisan sayur nggak perlu khawatir. Nah, ini kalau kita di kampung kan free atau gratis, nggak perlu bayar. Tapi kalau di Malaysia ternyata kalau di pasar raya harga jantung pisang ini Rp2.99 atau sekitar Rp12.000. Jadi yang tinggal di kampung
bersyukur karena kalau mau jantung pisang seperti ini biasanya kan kita tinggal minta jiran-jiran ya. Dan di sini ada terong juga, terong di sini 1 kilo 7 ringgit sahabat-sahabatku semua. Dan ternyata yang membuat saya terkejut ada cabai sebesar ini loh. Ya Allah, cabenya. Ini cabai besar banget loh. Ini di kampungnya Bang Toha nggak ada cabai yang sebesar ini. Insya Allah nanti mau saya bawa benihnya untuk tanam di kampung. Masya Allah, cabenya gede banget. 1 kilonya harganya 18 ringgit 99 sen, hampir 100.000 rupiah. Oh, cukup mahal harganya. Cili hijau Solok, cili hijau Solok kampung mungkin. Suasana pasar rayanya. Jadi kalau di Malaysia nggak perlu khawatir, misal kata barang-barang dapur habis, cukup pergi ke pasar raya. Di pasar raya di sini menjual barang beraneka ragam. Kakaknya penjual nasi lemak yang enak di barang. Ini barang? Iya, aja kak. Iya. Ini kakaknya jual nasi lemak dekat Rondupot. Iya, ada buat. Itu nasi lemaknya enak banget. Kalau nggak percaya coba. Nanti kalau nggak enak bisa komplain Bang Toha. Bang Toha tipu loh. Coba, nasi lemaknya benar-benar sedap, enak. Itu kakak penjual nasi lemak dia. Alhamdulillah di sini Bang Toha juga istilahnya punya kenalan kawan-kawan di sini sangat baik sahabatku semua. Kalau mau cari barang-barang kering di sini juga ada. Biskuit semuanya serba ada. Nah, ini salah satu biskuit yang paling sedap sahabatku semua. Dipadukan dengan kopi O. Mantap sekali. Namanya Hukseng. Ini biskuit yang paling sedap di Malaysia kalau bagi saya lah. Dan cukup sangat laris manis loh. Insya Allah nanti kalau Bang Toha balik kampung mau bawa oleh-oleh ini. Yang untuk bumbu-bumbu siap saji juga ada, seperti serbuk kari. Kalau di kampungnya Bang Toha ini nggak ada ya, tapi insya Allah nanti kalau balik kampung saya mau beli serbuk-serbuk bumbu ini untuk masak kari. Dan di kampung saya itu jarang orang yang masak kari ya. Jadi nanti kalau pulang saya mau beli bumbu-bumbu seperti ini, seperti serbuk kurma, kari ayam. Ini mau saya beli semua nanti kalau balik kampung. Jadi lepas gajian terus langsung belanja bumbu-bumbu serbuk seperti ini. Jadi selagi Bang Toha masih di Malaysia, Bang Toha ingin menunjukkan suasana di Malaysia itu seperti apa, sahabat-sahabatku semua. Ini untuk asam pedas. Jadi enak, misal kata kita malas untuk bikin bumbu-bumbunya, tinggal beli perencahnya saja. Langsung masak asam pedas. Asam pedas, tom yum. Kalau mau cari ikan segar juga ada. Kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata malam-malam seperti ini cari ikan ya susah. Tapi kalau di Malaysia cukup pergi ke pasar raya, kita bisa dapat ikan, dapat daging. Bang Toha akan tunjukkan suasana pasar raya yang jualan ikan ya seperti apa. Harga ikan tongkol 11 ringgit 1 kilo. Ini ada ikan lolong. Bermacam-macam ikan ada. Kalau ikan bawal ini 1 kilonya 28 ringgit atau sekitar 100.000 rupiah. Lengkap semuanya. Ikan tenggiri juga ada. Kalau untuk harga ikan tenggiri di sini sekitar 33 ringgit atau hampir 150.000 rupiah. Sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau untuk harga ikan di Malaysia terbilang ya masih cukup murah sahabatku semua. Tapi lebih murah daging dan ayam. Jadi jangan heran kalau harga ayam di Malaysia itu lebih murah. Harga gula di Malaysia juga lebih murah. Jadi jangan heran kalau harga gula di Malaysia itu lebih murah sahabat-sahabatku semua. Oke, kita langsung pusing ke ujung sana. Oh, yang ini tempat sabun-sabun. Tempat sabun-sabun, semuanya serba lengkap. Jadi di pasar raya ini untuk barang-barang keperluan sehari-hari semuanya serba ada sahabatku semua. Untuk harga tulang lembu atau tulang daging di sini sekitaran 12 ringgit 99 sen atau sekitar 40.000 rupiah. Ini kalau di kampung saya nggak dapat ini 1 kilo tulang lembu 40.000 rupiah itu nggak dapat. Tapi kalau di sini dapat sahabatku semua. Jadi
Ya seperti itulah, di Malaysia itu harga daging, harga ayam itu memang lebih murah. Kalau untuk harga ikan ya kurang lebih sama seperti di Indonesia juga. Kalau di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, di sini mobil itu parkir dengan sendiri ya, jadi nggak ada petugas parkir. Walaupun bukan berada di kota besar, tapi di sini warganya kebanyakan pakai mobil. Ada juga mobil yang bagus, sahabatku semua, lihat itu mobil bagus, mewah itu. Kalau di kampungnya Bang Toha, kalau di sini orang-orang kampung pun juga punya mobil seperti itu loh. Enaknya di Malaysia itu kawasannya teratur, rapi, tertib, sahabatku semua. Jadi mobil-mobil parkir seperti ini tanpa perlu ada petugas parkirnya. Parkir dengan sendiri. Satu lagi hal yang membuat saya terkejut, sahabat-sahabatku semua. Ini kan bengkel motor, tapi lihat, motor di sini yang rusak cukup diletak di luar saja, nggak perlu masuk ke dalam bengkelnya. Tapi kalau di Malaysia aman-aman saja. Jadi motor-motor rusak itu diletak di luar saja seperti itu aman loh. Bagaimana sahabat-sahabat semua? Coba komentar. Ini memang negara tetangga kita itu keren ya. Motor rusak diletak di luaran rumah seperti ini ya. Tapi kalau di tempat kita kira-kira bagaimana ya? Motor rusak diletak di luar seperti ini. Hilang atau tidak ya? Tapi kalau di Malaysia nggak hilang, sahabatku semua, aman. Memasuki area perkampungan, sahabat-sahabatku semua. Jadi seperti ini suasana perkampungan di Malaysia kalau malam hari. Rata-rata memang warga kampung di sini itu nggak keluar rumah ya. Beda dengan di kampungnya Bang Toha, kalau malam-malam seperti ini biasanya warga kampung berada di depan rumah. Tapi kalau saudara-saudara kita daripada Malaysia, jika malam hari seperti ini, kebanyakan istirahat di dalam rumah. Jadi itulah perbedaannya. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi biar sahabat-sahabatku juga saling mengetahui satu sama lain. Jadi kebetulan karena Bang Toha masih berada di perantauan, Bang Toha ingin menunjukkan suasana perkampungan Malaysia seperti apa dan juga kehidupannya seperti apa, sahabat-sahabatku semua. Di sini di dalam kampung pun juga ada kedai makan juga. Jadi kalau misal kata malas masak, tinggal pergi ke kedai. Kalau Bang Toha ya masak sendiri, sebab jauh daripada kedai makan juga, sahabat-sahabatku semua. Meskipun jalan kampung, tapi di sini juga sangat luas jalannya, sahabat-sahabatku semua. Kebanyakan mobil ada di mana-mana. Ini juga kedai makan. Ini kalau siang hari penampakannya sebenarnya sangat cantik, sahabatku semua. Cuma karena ini malam hari jadi ya agak gelap-gelap sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, asalkan videonya itu sebagai informasi biar sahabatku saling mengetahui satu sama lain. Ini area perkampungan. Jadi sama, kalau di Indonesia namanya polisi tidur. Kalau di sini namanya apa ya? Yang dibuat apa itu gundukan itu loh, biar mobil pelan-pelan. Di sini banyak jalan itu ya, apa? Ini polisi tidur di Indonesia namanya. Kalau di Malaysia apa namanya ya? Mungkin kalau di Indonesia namanya agak aneh sedikit ya, polisi tidur. Kalau di sini boleh dibilang itulah gundukan atau apa? Kalau saya bilang gundukan sih. Kalau di Malaysia yang paling saya suka belanja di kedai 2 ringgit. Kalau mau beli snack-snack cukup bawa uang 20 ringgit itu sudah dapat satu plastik besar, sahabat-sahabatku semua. Sayangnya jauh dari anak-anak. Coba kalau mungkin ada anak saya ajak ke kedai 2 ringgit pasti akan suka, sahabatku semua. Sebab aneka jenis jajan semuanya serba ada. Dan karena tadi sudah mendekati pukul 10 jadi nggak sempat membuat videonya ya. Dan seperti ini suasana di bandarnya atau di kotanya, meskipun sudah pukul 10 tapi juga cukup sangat lumayan ramai. Dan yang pasti di sini sangat rapi, tertib, parkirnya tanpa perlu ada petugas parkirnya, sahabatku semua. Dari ujung sana mobil itu parkir sendiri ya. Jadi nggak perlu ada yang jaga. Kalau mau jadi tukang parkir di sini, wah dapat uang banyak. Seperti ini, sahabat-sahabatku semua, suasana di
Banjarmasin atau di kotanya ya. Jadi kalau pukul 10 di sini kedai itu sudah mulai tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, baru pulang berbelanja dan kebetulan tadi Bang Toha singgah di kedai 2 ringgit. Kalau kita beli barang di kedai 2 ringgit, cukup uang 15 ringgit itu sudah dapat satu plastik seperti ini loh. Jadi kalau di kedai 2 ringgit memang harga barang-barangnya itu cukup murah-murah. Misal kata kita mau beli jajan, mau beli kerupuk, mau beli ini roti, cukup bawa uang 15 ringgit saja sudah dapat satu kantong plastik yang cukup besar. Nah, sahabat-sahabatku semua, ini salah satu roti yang begitu cukup sangat enak. Roti jagung. Jadi roti jagung ini merupakan salah satu roti favorit saya juga. Dan banyak orang Indonesia yang suka dengan roti jagung. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang melancong di Malaysia, kalau ke Malaysia jangan lupa bawa oleh-oleh roti jagung. Rasanya itu sedap sangat. Nah tadi Bang Toha itu juga menjumpai makanan yang agak aneh. Ini namanya fish stick. Ini nggak tahu ya, ini mirip mie tapi tulisannya snack ikan. Kalau untuk menghabiskan snack ikan satu malam ini juga nggak bisa ya. Tapi Bang Toha mau coba separuh, rasanya seperti apa. Sebab di kampungnya Bang Toha, jenis makanan seperti ini itu nggak ada sahabatku semua. Satu lagi yang paling sedap minuman di Malaysia, soya. Soya di Malaysia bukan hanya soya kedelai saja ya, tapi juga soya kan juga kedelai Bang, iya. Tapi soya di Malaysia itu juga ada rasa buah-buahannya. Yang ini rasa tembikai susu atau melon. Bismillah. Mantap. Yang ini roti jagung. Roti jagung ini sahabat-sahabatku semua, Masya Allah rasanya itu creamy. Dulu waktu kecil, kalau untuk makan roti seperti ini agak susah. Tapi sekarang mau beli roti itu mudah. Dulu saya masa zaman-zaman kecil, orang yang makan roti seperti ini itu anak-anaknya orang kaya. Jadi kalau melihat waktu kecil kawan-kawannya Bang Toha makan roti ini, dia anaknya orang kaya. Tapi kalau anaknya orang nggak punya, mau makan roti seperti ini itu agak susah sahabatku semua. Alhamdulillah ketika saya merantau di Malaysia bisa merasakan beraneka ragam jenis makanan. Salah satunya ini loh, roti. Masya Allah, panjang, besar. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Krim jagungnya itu juga nggak pelit. Salah satu yang saya suka makanan Malaysia, walaupun harganya murah, tapi soal kualitas tidak diragukan lagi. Ini kalau di tempat saya, kadang-kadang di kampungnya Bang Toha lah, roti itu isinya sedikit, tapi kalau di Malaysia isinya banyak sekali. Krim jagungnya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu kecil kalau ingin makan roti menunggu orang kaya kenduri. Biasanya kalau orang kaya kenduri itu ada rotinya. Nanti kalau sudah sampai di rumah itu masih dibagikan dicuil-cuil. Secuil itu dibagikan adik beradik. Ya maklum ya kan, namanya juga orang nggak punya. Kalau mau beli pun juga mahal ya kan. Ya bukan nggak mahal sih, kadang-kadang kalau
mau beli misal kata harganya 5.000, ya lebih baik dibelikan ikan, bisa untuk makan sekeluarga. Ini kalau di Malaysia harganya sekitar RM1 lebih lah. Masya Allah. Enak. Sebelumnya saya minta maaf untuk sahabat-sahabatku mungkin yang tidak suka dengan videonya Bang Toha. Makan roti aja sampai segitunya, masa iya kamu nggak pernah makan roti waktu kecil? Kadang-kadang ada juga orang yang berkomentar seperti itu. Ya namanya hidup di kampung, Mas. Kalau kita hidup di kampung, ya kan, terus kemudian kita menjadi anaknya orang yang nggak punya, ya kan. Di sisi lain, misal kata kita ingin beli, itu dibilang nggak mampu, ya nggak mampu. Ya karena roti kalau di kampungnya Bang Toha, harganya juga cukup agak mahal. Beda dengan di negara tetangga. Bab soal harga makanan, ya terbilang cukup murah lah. Jadi selama saya merantau di sini itu sudah mencoba beraneka ragam jenis makanan. Untuk sahabat-sahabatku, paham nggak ya dengan bahasa saya? Karena logat saya ini masih terbawa logat dari kampung. Tapi saya menggunakan bahasa Melayu, tapi logatnya itu nggak bisa logat Melayu. Saya rasa mungkin sahabat-sahabatku paham lah dengan perkataan saya. Mungkin logatnya saja yang agak beda. Nah, ini salah satu makanan yang agak aneh dan unik. Kalau di kampungnya Bang Toha nggak ada seperti ini. Saya akan mencobanya. Rasanya itu bagaimana kira-kira? Ini snack ikan. Bismillah. Ini rasanya mirip-mirip ikan masin. Enak. Enak ini. Ini nanti kalau saya pulang kampung mau bawa. Biar istri saya juga penasaran. Biasanya kalau saya makan seperti ini, istri saya itu penasaran. Bang, itu makan apa tadi? Dan minumannya soya. Dulu kalau waktu kecil ingin minum seperti ini saja itu menunggu bapak kalau gajian. Kalau nggak gajian ya nggak bisa beli ini. Itu pun beli satu botol dibagi rata, sahabatku semua. Ada nggak yang mengalami nasib seperti Bang Toha waktu kecil? Jadi apa-apa kadang-kadang beli sedikit nanti dibagikan kepada adik-beradik. Ya namanya kehidupan dulu, ya kan. Dulu itu apa-apa susah loh. Jadi alhamdulillah lah, sekarang saya selama merantau di sini, alhamdulillah banyaklah perubahan dalam hidup saya. Yang dulunya saya itu kosong, benar-benar nggak punya apa-apa. Mau beli ini nggak ada, mau beli itu nggak ada. Ya terpaksa jalan satu-satunya sebagai orang kampung, ya kita berpikir kalau seperti ini terus duduk di kampung, hanya pekerja buruh tani, ya cukup-cukup untuk makan, untuk menabung saja sulit. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan yang sangat baik untuk saya. Saya merantau di sini, saya berjumpa dengan bos yang sangat baik. Itu juga sesuatu yang luar biasa bagi saya. Alhamdulillah, bersyukurlah. Pada intinya dari hasil kerja di Malaysia, saya bisa istilahnya sedikit-sedikit bisa membahagikan anak dan istri yang awalnya nggak punya apa-apa loh. Saya menabung sedikit demi sedikit, saya belikan tanah, saya bangunkan rumah. Itu saya bangun rumah itu bukan langsung bangun
Jadi enggak, saya ada uang, saya bangun sedikit, ada uang, saya bangun sedikit. Seperti itulah sahabatku semua, kisah perjalanan saya selama saya merantau di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Selebihnya mungkin kalau ada perkataan saya yang salah atau yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu. Tadi Bang Toha itu juga dapat, ya Allah ya Robbi, nggak sangka ya, dapat oleh-oleh dari saudara saya yang ada di Malaysia. Saya sudah anggap saudara lah. Terima kasih untuk sahabat baikku. Nanti next saya akan ceritakan di episode selanjutnya sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.